goalnya apa nih? Nah, kita basic pemikirannya harus sama dulu. One goal, one team, one goal gitu. Sampai Memang saat tidak ini ada saya rencana. belum memutuskan ada rencana iuran karena memang kita ingin bermanfaat aja buat orang banyak deh gitu aja. Terkait dengan opini atau beda pendapat itu sudah biasa. Biasa. Jargonnya iklannya seperti itu. Tapi langsung kembali lagi cooling down. Yuk kita sama-sama ingat ketujuan semula, visi misi ini harus tercapai. Halo Pabrikers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan jurnal kawasan.com bersama saya Indah Inciati. Kita ada di program rutin kita yakni Pabrikers jadi YouTuber. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari rekan-rekan Forkom GIIC Kitik. Saya ditemenin oleh Pak Ketum ya, Pak Ketum, kemudian Pak Sekjen dan Ibu pendiri ini Bu Endang, Pak Ketum dengan Pak Muri Hermawan ya, Pak Muri Hermawan, kemudian Bu Endang Winarti dan Pak Andri Gunawan. Nah, kita ditemenin oleh teman-teman kita dari GIIC Kitik, Forkom GIIC Kitik. Nanti kita akan banyak ngobrol tentang organisasi yang sebenarnya bukan baru, tapi kepengurusan kali ini adalah baru. Selamat ya Pak Ketum ya, untuk kepengurusannya, ya kan? Ini selamatannya di Jurnal Kawasan. Sebelumnya juga kita pernah ngundang Pak Ketum waktu itu dengan Pak Nugroho, sama Pak Anu, kepengurusan sebelumnya. Tapi karena beliau sudah berganti hijrah ke kawasan lain, secara otomatis sudah tidak bisa ya Pak Ketum ya. Itu sudah ada ART-nya kan seperti itu. Nanti kita banyak ngobrol Pabrikers ya. Selamat malam Pak Ketum. Selamat malam. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah. Bu Endang sehat? Alhamdulillah. Pak Andri sehat ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali ya kita bisa ketemu nih. Iya, kita ngobrol-ngobrol nanti tentang Forkom GIIC Kitik. Nah ini Pak Ketum, untuk Forkom GIIC Kitik apakah hanya terdiri dari para HR aja atau siapa aja di dalamnya ini keanggotaannya? Pada prinsipnya sih bukan hanya HR, cuma memang pelaku di dalamnya lebih banyak HR. Sebenarnya sih kita itu secara global, mau finance, mau GA, mau HSE, itu kita bersatu. Namanya kan, makanya kita namanya bukan forum HRD, tapi forum komunikasi GIIC Kitik. Di mana di dalamnya memang bukan hanya HR sebenarnya. Biar nggak hanya HR ya, HRD aja ya. Lebih global. Sampai sekarang keanggotaan berapa Pak Ketum? Secara anggota grup di grup WA itu kalau nggak salah 200-an orang. Ya, tenan di GIIC kayaknya lebih dari itu. Kita rencana memang mau coba lagi perkuat. Jadi ada target ini untuk dari Forkom untuk menambah keanggotaan lagi ya. Sebisa mungkin sih semua tenan bisa tergabung di dalam para Forkom. Baik. Tapi kalau untuk kita melihat dulu pendiriannya Forkom GIIC Kitik nih, mungkin ke Bu Endang ya ini. Ini gimana ini? Story-nya mungkin Bu Endang bisa berbagi sama para Pabrikers nih. Story-nya sih mungkin dari almarhum ex GIIC dulu dengan Ibu Santi ya. Iya, Ibu Santi dan almarhum. Para bapak-bapak yang ada di kawasan juga, dari MMKI, dari SWI, dari PT-PT yang lain, mengajak kolaborasi untuk mendirikan Forkom ini supaya kedepannya ada legalitinya juga dan kita satu kawasan, satu lingkungan, mari sama-sama untuk membuat komunikasi itu lebih hidup dan di sekitar kawasan juga banyak yang orang-orang expert dan pabriknya juga besar-besar ya. Jadi kita mau ketika ada apa yang perlu diupdate itu bisa dikomunikasikan bersama di satu kawasan. Itu tahun berapa Bu Endang? Rencana pendirian? Tahun berapa ya? Pendiriannya Tahun awal. 2016-an loh Mas. Ya, 2016. Tapi memang rata-rata pabrik di GIIC itu baru ya? Iya, Baru, Iya, betul. baru. Saya pun juga masuk ke situ 2017. Tapi sebelumnya memang udah ada ya Pak, nggak banyak gitu. Jadi sangat disayang sekali kalau misalkan sebesar GIIC kita tidak hidup ya untuk forum komunikasinya. Betul. Jadi ketika ada forum kita bisa benchmark, kita bisa sharing informasi, kita bisa bikin event-event yang tujuan utamanya menjadi pembelajar juga bagi kawasan-kawasan
HR ya Pak ya, Iya. untuk selalu update informasi dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nah ini kan baru, saya dengar juga legalitasnya juga udah baru, udah beres. Nah ini gimana Pak Andri ini? Bisa ke Pak Andri saya? Monggo, atau silakan. Pak Pak Andri? Andri yang update Iya, mengenai dia yang ngurus, legalitas. Pak. Iya Iya, ini ngurus. Pak Andri Iya, gimana nih untuk legalitas? terima kasih Bu Indah ya atas kesempatan kami di Jurnal Kawasan Podcast hari ini. Memang kesempatannya luar biasa. Kalau dilihat beberapa tahun lalu gagal terus sih ke sini. Oke, jadi waktu masuk pun sebenarnya saya berharap to be real as members ya, to be not to be steering committee or pengurus ataupun apa namanya legal expert ataupun SR expert di dalam konteks Forkom ini. Nah, Forkom ini kenapa di kawasan industri Delta Mas ini especially beda dengan yang kawasan-kawasan lain. Nah, kami dari sejak masuk Bu Endang Pak Muri sebenarnya saya udah bilang saya member aja deh, nggak usah jadi pengurus. Saya kan bantu fully support ya, for the GIC Kitik Forum Komunikasi ini. Saya sampaikan seperti itu, saya bilang enggak lah Pak, pengurus katanya. Oke. Goalnya apa nih? Nah, kita basic pemikirannya harus sama dulu. One goal, one team, one goal gitu. Goalnya mencari apa? Lalu timnya siapa aja segala macam. Nah, dari sinilah kita perlu namanya rekonsiliasi internal, terus merapat dulu kepada pendiri, pengawas dan stakeholder lah kita bilang. Lalu saya sampaikan ke Pak Muri, Bu Endang dan Pak Anung dan lainnya, Pak Jarod dan lain-lain, bahwa jika kita mau serius, oke saya bantu serius. Dan lanjutlah beberapa kali pertemuan, terus punya draft sebelumnya, lalu ada beberapa yang kita perlu revise, ya kan, perlu revisi. Terus ada hal-hal yang memang perlu kita tambahkan, yaitu maksud dan tujuan, yaitu tadi goal, kita bilang goal. Maksud dan tujuan itu perlu dalam akte notaris maupun atau pendirian, atau ada ART yang kita bilang di perusahaan. Ini koridor kita ataupun jaring pengaman kita untuk kepada anggota pada kita. Terus lingkupnya seperti apa gitu kan. Nah, kenapa saya bilang beda? Karena kita nggak perlu bentuk sebuah badan apa namanya semacam company names, tapi kita perkumpulan pun kita berbadan hukum dan legalitasnya jelas, punya NPWP dan punya bank account, termasuk sampai dengan kantor perwakilannya pun kantor cabang pun kita kantornya Forkom ya, kantor Forkom udah kita tentukan di mana. Jadi kita bukan badan hukum yang tanpa label tapi tanpa bentuk, tapi kita justru pakai bentuknya apa, badan hukum. Nah, konteks yang di sini adalah kita perlu tampilkan adalah kita punya namanya L&D departemen atau kabit kalau kita bilang, kepala bidang, dikepalain oleh expert people juga Pak Haji Pratomo. Lalu ada kabit advokasi, lalu ada lagi kabit untuk apa namanya kayak semacam sosial atau segala macam kegiatan sosial segala macam sudah ditangani. Jadi benar-benar kabit-kabit ini yang memang motor penggeraknya rodanya di Forkom, dan mungkin Bu Indah dan expertise lain bisa lihat bahwa di tempat lain mungkin ada tapi nggak sehidup di Forkom, makanya saya mau join di sini gitu Bu Indah. Nah, Bu Indah kalau tahu juga kenapa kita beda tempat lain di kawasan lain, karena kita memang beberapanya KBLI ataupun beberapa apa namanya jenis-jenis usaha kita nanti ke depan yang memang tadi Bu Endang bilang memberikan manfaat kepada membernya. Nah, memberi manfaat ini cakupannya luas sekali. Jadi apapun yang member akan nanti akomodir, yang kalau kita perlu take out, perlu kita ambil, nah kita bantu untuk mereka untuk support segala macam. Nah ini yang kita jawab permintaan contoh kecil yang mungkin pelatihan berbasis kompetensi yang sekarang lagi jalan, mungkin semacam mengadakan seminar atau webinar yang kita mungkin nanti belum pernah webinar, seminar kita adain nanti nextnya lagi yang sebelumnya pernah dengan JK juga dan kemarin juga dengan pihak Pamerindo advertising Pamerindo company. Nah nextnya adalah
kita bentuk yang memang konkret nyatanya seperti apa sih. Nah, kalau kebutuhannya training, nah oke, trainingnya seperti apa, kita akan support dari kita. Jadi kita yang mencarikan talent-talent ataupun trainer tertentu maupun di kita, kedepannya akan lebih bermanfaat kepada anggota gitu Bu Indah, seperti itu. Untuk program-program yang sudah berjalan dan yang akan berjalan ini apa aja kira-kira Pak Ketua? Kemarin sih di awal, ini kan saya kepengurusan baru, sebelumnya mungkin pernah hadir juga Pak Nugroho ya. Jadi saya kepengurusan baru dan kebetulan event pertama saya dibantu oleh JK, luar biasa waktu itu. Terima kasih sekali JK, luar biasa. Terus kemudian kemarin ada event kita kedua, learning and training. Nextnya kita mau coba ada lagi semacam seminar. Ya maunya sih ini forum-forum kawasan kan banyak ya, dan kami pengurus baru. Kami Sekalian mau kenalan. Betul, kami butuh berkenalan dengan mereka. Kalau saya kan bukan siapa-siapa, kalau Pak Andri mungkin Orang udah udah kenal. wah, Artis. udah saya kan Bu Endang apalagi melalui HR Udah gaul, senior. melalui HR gaulnya kan. Kalau saya bukan siapa-siapa, makanya saya pikir belum. Ini HR kurang gaul. Iya. Saya betul-betul berkenalan ya. Rencana sih kalau ada kesempatan kita mau mengumpulkan seluruh ketua-ketua forum Kolaborasi. kawasan, kita bisa ya semacam silaturahmi lah. Iya. Tapi yang kira-kira ini yang selalu jadi concern kita di Workom, kita selalu ingin bersilaturahmi, kumpul, tapi begitu pulang kita bawa oleh-oleh yang bermanfaat. Gitu aja. Iya, iya, setuju. Tadi disampaikan Pak Ketum akan bersilaturahmi dengan banyaknya forum, dengan teman-teman forum di kawasan yang lain. Nah, saat ini kan banyak sekali ya, Wah, Pak iya, Ketum, ya bukan main, banyak bukan sekali main, bukan main. forum-forum HRD yang Iya. muncul dan tenggelam Luar biasa. dengan orang yang mungkin sama gitu ya. Lo lagi. Kok beda organisasi, beda orang. Beda organisasi sama orangnya tapi beda organisasi lagi. Nah, ini fenomena seperti ini tanggapannya seperti apa nih dari teman-teman GIC sebagai forum yang baru? Bu Indah, beberapa waktu yang lalu dan mungkin sudah pertemuan ketiga kalau salah, kami diundang oleh Genika. Alhamdulillahnya kita diakui oleh Genika sebagai sebuah komunitas HR. Jadi mereka mengumpulkan hampir seluruh komunitas HR yang ada di Indonesia. B300 ya, B300. nama gerakannya B300 itu untuk sebagai aktivasi Indonesia Emas 2030. Jadi tujuannya adalah bagaimana menciptakan Indonesia itu kompeten. Nah di sana itu dikumpulin semua forum-forum HR, kebetulan memang forum HR itu. Dan di pertemuan terakhir kalau nggak salah kita diminta pendapatnya kenapa kita bersatu dalam satu gerakan yang namanya tadi B300. Nah, saya ungkapkan di situ bahwa forum-forum HR yang ada itu misalnya forum A gitu, dia mendeklarasikan anggota saya 3.000, forum B anggota saya 2.500, forum C anggota saya 500. Tapi sebenarnya anggotanya mereka ya itu Sama, lagi gitu. sama gitu ya. Antar forum itu anggotanya sama. Cuma karena nggak sepakat dengan forum satu mereka bentuk. Nah, saya pikir kalau memang kita mau bersatu ya lepas ego masing-masing gitu. Jadi jangan nggak keterima usulannya, nggak keterima masukannya. Saya pikir bikin kerajaan sendiri gitu. Iya, saya pikir semua itu orang-orang hebat. Saya pikir orang-orang itu semua orang-orang hebat, orang-orang yang mau berkorban buat kepentingan HR lah. Buat kepentingan HR berarti kan buat kepentingan juga development manusianya gitu. Makanya saya pikir ya forum komunikasi GIC Ketik ya memang murni anggotanya di situ. Tadi Bu Eda sampaikan kenapa Pak Nugroho sampai keluar dari pengurusan ya karena ya memang beliau sudah tidak lagi bekerja di kawasan GIC Ketik. Cuma kita tetap menghargai beliau. Beliau adalah salah satu pendiri, beliau juga adalah ekspor. Maka beliau kita tempatkan di pendiri dan penasehat. Jadi memang kami tidak melupakan mereka-mereka yang mereka dulu yang berjuang membangun seperti almarhum Bu Sandi tadi sampaikan. Jadi pahlawannya ya. Jadi kita tempatkan mereka di situ. Jadi di pengurusan itu ada namanya pendiri dan ada pengawas. Dan itu memang boleh diisi oleh orang yang dari luar kawasan GIC, tapi memang mereka orang-orang yang memang sudah berjuang untuk perform. Gitu. Nah ini Bu Endang, ada nggak sih kesulitan pada saat pertama, kemudian tantangan dan kesulitan? Kita kalau ngomong kesulitan berarti kayaknya agak
mustahil. Tapi ini kita ngomong tantangan aja ya. Tantangan ketika mendirikan di awal, kemudian sekarang berjalan ini kira-kira apa aja yang sudah Ya sebenarnya pernah sih ini kalau sampai dan untuk pendiri, saya ini penerusnya ya, dan pejuangnya yang untuk bisa menggolkan Forkom ini sampai dengan hari ini. Kebetulan Pak Nugroho juga yang milih kami, terus Pak Nugroho juga sudah pindah, dan saya percayakan ke Pak Murih pun. Karena sebelum Pak Murih sementara saya, Iya, tapi iya, iya. dengan kesibukan saya yang alhamdulillah luar biasa, saya nggak bisa concern, jadi diskus dengan dewan penasehat yang lain, segera membentuk ketua. Kebetulan saya izin sama atasnya Pak Muri juga rekan saya, boleh nggak Pak Muri saya pinang sebagai ketuanya? Kan saya mengamati juga siapa yang sudah akad belum ini? pantas gitu ya. Masih dipilih belum akad. Pak Andri pun juga waktu pas visit ke saya langsung saya colek, Pak Andri jadi pengurus. Oke siap. Nah alhamdulillah Motornya belum beli. bisa jalan. Nah pas kebetulan waktu pas saya jadi ketua sementara itu ya, hubungannya dengan serikat lintas ya Pak Mure ya, Iya. se-GIC itu semuanya ketemu sama saya. Oke saya temuin di rumah makan mana tuh GIC. Ya dari situ aduh kayaknya saya harus perlu cepet-cepet nih bentuk ketua gitu biar bisa membantu juga. Kalau misalkan saya sendiri pasti juga akan kesulitan. Betul. Ya. Yang lain juga pengurusnya masih vakum waktu itu karena Pak Nugroho udah pindah. Jadi udah terlihat ya peran dari Forkom itu ketika ada hal-hal yang tadi disampaikan sama Iya, Mbak iya, Enda. iya, betul. Ya, Iya, betul. akhirnya harus segera terbentuk pengurusan Iya, yang betul. sudah legal gitu ya. Iya. Nah hubungan dengan ini serikat pekerja seperti apa Forkom itu? Oh harmonis. Kebetulan yang ketua lintas serikatnya juga dari PT-nya Pak Muri ya. Kepengurusan dari PT saya juga ada. Jadi lintas serikat itu udah terbentuk duluan Bu. Udah hidup juga. Sinergi. Sinergi juga dengan Forkom. Bahkan selalu minta, oh kapan dong Forkom undang kami, kapan? Oh ya nanti saya sampaikan gitu. Jadi tujuannya kami juga untuk sinergi dengan lintas serikat sekawasan GIC dan dengan pihak pengelola kawasan pun juga harmonis. Iya. Karena satu lingkungan kan, Iya. yuk mari kita Hubungan industrial ya namanya. buat betul. lingkungan yang harmonis. Kalau High tech. misalkan Ya, terkait Industri dengan Pancasila. ya, terkait dengan opini atau beda pendapat itu sudah biasa. biasa. Jargonnya iklannya seperti itu. Tapi langsung Hype. kembali lagi cooling down. Yuk kita sama-sama ingat ketujuan semula, visi misi ini harus tercapai. Betul. Dan perlu solidaritas dari rekan-rekan semua. Betul. Nggak Nah ada untuk ego. perekrutan anggota baru nih, apa strateginya untuk yang kadang kan ada ya perusahaan yang memang tidak mau terlalu terbuka, artinya nggak usah mikirin urusan luar gitu lah, di dalam aja masalah di dalam aja banyak ngapain gitu. Kadang-kadang ada ya yang perusahaan-perusahaan yang sejenis itu. Nah ini strateginya dari Forkom nih apa ini Ya kira-kira? banyak cara sih Bu ya, banyak cara kayak sekarang di grup WA itu kan ada grup WA, jadi kalau ada yang baru, kalau ada apa mereka akan di-invite. Kemudian mungkin juga ya bisa saja mungkin kita jemput bola gitu mana kawasan perusahaan-perusahaan hutan-hutanan yang belum jadi terjadi. Tapi sih paling efektif menurut saya menurut saya paling efektif adalah kita mengadakan sebuah acara yang memang benar-benar manfaatnya dirasakan oleh semua sehingga mereka akan lihat oh ternyata ada loh Forkom. Oh ternyata Pak Forkom itu bermanfaat untuk ini loh gitu. Gratis ya ini ya Forkom? Gratis. Gratis. Nggak ada yang bayar. Kita jiwa sosialnya tinggi loh. Gratis. Nggak ada Jadi yang dibayar. memang tidak ada rencana iuran bulanan. Sampai Memang saat tidak ini ada saya rencana. belum memutuskan ada rencana iuran karena memang kita ingin bermanfaat aja buat orang banyak deh gitu aja. Iya. Jadi ke depan sih kalau boleh berbagi itu istilahnya sharing for caring Bu Indah. Jadi sharing for caring kita mau nggak mau berbagi, lagi juga kita peduli sama mereka yang membutuhkan. Nah satu lagi mungkin ke depan ya setelah jadi legalitas jadi ini ada ID card terus kita Forkom goes to tenants ya. Jadi nggak hanya GIC manajemen township untuk visit ke teman-teman tenant, tapi kita juga akan mungkin sewaktu-waktu kita akan visit juga seperti itu. Jadi Forkom goes to members gitu, seperti itu. Ini yang belum melakukan mungkin teman-teman forum komunikasi lain, ya kan, seperti itu. Ketok pintu lah bahasanya kan. Iya, seperti itu. silaturahmi. Jadi Iya. ini untuk yang baru apa yang lama?
Yang mana Untuk nih? Yang current maupun Forkom yang Bos. current maupun yang Iya, yang iya, seperti itu. Karena kita memang terus terang ya sebulan tadi dengan 19 orang terdiri dari pendiri, penasehat dan pengawas dan pengurus. Ini sebenarnya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu ini juga ramping, tapi kita juga nggak bilang Ideal lah ya. Iya, nggak bilang kita kekurangan talent di pengurus itu. Jadi saya luar biasanya nggak banyak orang tapi kita bisa jalan gitu, on the way, on running gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi saya bilang pengurus, penasehat atau pengawas dan pendiri 19 orang totalnya. Yang sekarang di grup WhatsApp itu di luar almarhum ya, yang Bu Santi. Oh iya, Bu Santi sudah almarhum ya, pendiri. Wah, Ya beliau. mudah-mudahan jadi amal jariahnya beliau. Oh, mudah-mudahan Amin. beliau orang hebat, Amin. beliau orang hebat. Kalau nggak ada beliau mungkin kita juga belum ada Forkom kali. Ya, beliau luar biasa. Jasanya Forkom luar biasa. Terus nanti Pak untuk kan sinergi kan untuk Forkom sendiri mungkin tidak hanya dengan tenant, dengan sesama member ya, artinya dengan sesama perusahaan yang ada di Betul. dalam kawasan, tidak hanya dengan serikat pekerja, tidak hanya dengan pengelola, tapi juga dengan masyarakat sekitar, kemudian dengan pemerintah setempat, pemerintah Betul, daerah. betul. Nah ini Government. government gitu ke depan ada Ya. hal-hal yang sudah sempat disampaikan belum ke forum di internal gitu nanti Kalau ada program-program di atau internal kegiatan. sih memang dari awal saya inginnya nanti di akhir tahun kita coba mengadakan CSR activity. Tapi ini diinisiasi oleh Forkom. Nanti kita akan kerjasama dengan pemerintahan daerah seperti apa kita menyalurkan CSR. Bentuknya seperti apa kita masuk. Tapi ada jelas ide sebagai karena wilayahnya kan wilayah Pemda di situ Ah, ya itu betul. sebenarnya paling enak juga Aduh, sudah luar ideal biasa, lah. luar Center Secara- of the government iya. luar area. biasa. Ibu kotanya Bekasi itu kan di sana di Deltama sebenarnya Sekarang pusat, Pak, ya? betul. Begitu. Betul. Tapi GIC Kitik ini kan merupakan kawasan yang bisa dibilang paling baru lah ya dibanding Iya, yang lain. Jadi betul. secara organisasi forumnya mungkin juga masih baru lah. Jadi kami harus banyak belajar ke teman-teman di kawasan-kawasan lain. Makanya nanti ada Itu makanya. rencana untuk apa ya bahasanya ya Benchmark, Mengemas. benchmark. Apa sih ya? bukan mengumpulkan ya apa ya Pak ya Silaturahmi lah, silaturahmi gitu Iya, ya. silaturahmi. Sambil siapa tahu saya bisa belajar dari mereka. Kita semua bisa belajar. Ya, ya nanti siapa tahu jadi ketua forum Enggak lah kalau itu Indonesia. enggak lah. Ya, itu jangan lah, udah cukup di sini aja. Kalau ini itu dong. Enggak. Yang Terus baru ini. loh kan tadi GNIK yang punya inisiasi. Nah sekarang inisiasinya baru beliau kan dari GIC yang ngumpulin teman-teman dari forum lain. Betul nggak Pak Betul, Andri? betul. Kan itu Tuh, memang kan jadi silaturahmi inisiator aja, gitu kan. silaturahmi doang itu kan ya. Silaturahmi doang. Enggak berpikir ke arah kemana-mana enggak. Pak untuk masa bakti ini berarti mulai berapa sampai tahun berapa? Dari sih? tahun 2022 sampai 2025 aja. Oh, Ya, iya. kemarin di akta katanya 3 tahun. di akta katanya mau 5 tahun. Aduh jangan kelamaan. Iya. Harus berganti, harus berputar. Dan boleh dipilih lagi atau hanya sekali? Kalau bisa jangan sekali aja, tapi kalau mau dipilih lagi nggak tahu saya. Kalau bisa sekali aja. Suksesi ini. Ntar saya dari sisi yang lain lagi gitu. Dia harus berganti lah. Jadi pengawas lagi. Iya. Tergantung nanti rapat dewan ya. Nah, Ya, betul. berarti nggak boleh menolak kalau diri lagi. Iya menolak sih enggak sih, tapi kalau bisa jangan lah. Kan masih banyak orang-orang expert di belakang saya itu masih banyak banget. Iya, jadi saya pikir harus berganti lah. Pak, program yang belum sempat pada saat sebelumnya ini kan sempat ada kekosongan lah ya, kekosongan kepengurusan Betul. ya. Nah itu ada nggak sih program yang nggak bisa jalan pada saat itu gitu kan? Apalagi ketika baru kemudian tiba-tiba kosong itu kan jadinya kan memang nggak ada sama sekali activity gitu. Wah luar biasa dan itu ya apa ya, maaf nih, Heeh. dewa penolongnya JK. Waduh. Dewa penolongnya JK. Luar biasa. Nggak lama kok itu ya. Nggak lama itu. Ya, event kita pertama kan dibantu sama JK kan? Yang sama gua. Pak Nugroho Iya, dulu iya, Pak itu, Nugroho iya kan? memang kita 2 kali sih Iya. memang. Kalau yang Pak Nugroho kan memang pengurusan yang lama kan, dan sudah terjalin kan. Nah begitu dengan pengurusan kan kosong tuh dari Pak Nugroho, kemudian dipegang ad interim dengan Bu Endang, baru saya. Kan. Nah inilah kelebihannya dari teman-teman Forkom itu senang menjalin silaturahmi, berkolaborasi, bekerja sama gitu kan. Jadi hasilnya ya akan lebih besar lagi ya Pak ya. Amin. Kita nggak bisa, Amin, kita nggak bisa amin. sendiri Bu, Harus harus bareng-bareng. harus ini gitu ya, benar. Tadi saya sebenarnya agak sedikit penasaran nih Pak Andri. Sebenarnya perbedaan lagi yang mungkin
khusus banget GIC dengan yang lain ini apa sih selain tadi yang disebutin mungkin gitu kan? Ya kalau mungkin banyak samanya lah ya, tapi kalau perbedaan Yang sangat tentara gitu yang ya memang tidak ada utamanya di- kalau yang lama-lama, ya apa yang udah berdiri lama maksudnya, pendiri-pendirinya atau penasehatnya itu nggak di lingkungan organisasi internal. Jadi rata-rata udah keluar ya udah keluar, dan yang baru ya silakan baru aja. Setahu saya seperti itu. Jadi bedanya di sini yang sekarang Pak Aditya masih stay, Pak Jarod masih ada, terus Pak Roni juga masih ada situ, pendiri-pendirinya masih ada. Jadi ikut bantu kasih masukan, ikut bantu kasih arahan dan guidance. Jadi kalau yang lain, maaf kata sih, yang setahu saya ya memang pengurus yang aktif aja. Itu beda banget dengan yang kita sekarang ini tempat yang lain. Beda banget. Jadi yang baru-baru itu ya pendirinya maaf kata ya ada keluar segala macam. Nggak mau aktif lagi di grup. Jadi tetap digandeng ya, tetap Melepas. finish yang Ada Luar juga- biasa. Iya, ada juga yang memang Jadi pengurusannya itu aja terus begitu nggak ganti-ganti. enggak, di gitu. sini enggak. Oh enggak. Enggak boleh. Harus gantian. Wendo udah senyum-senyum. Jadi padahal 2024 itu banyak loh yang pengen jadi Wah, pemimpin itu nggak enggak. kita malah nggak mau gitu. harus gantian. Luar biasa banyaknya nggak mau. Jadi yang para pendirinya Bu, para pendiri, para senior-senior itu luar biasa ngomong kitanya. Nah yang kitanya juga menaruh rasa hormatnya yang juga luar biasa pada mereka. Asik. Ada Respect silaturahmi Bu, yang siapa Bu Fitria kan? Bu Fitria Walaupun sudah- udah keluar tapi tetap stay di grup ya kan. Bu Endang Iya, invite ya kan ngobrol sampai lagi. terakhir Pak Aditya itu katanya sudah pensiun dari Iya. dari Perusahaan. perusahaannya. Ya, Masih juga peduli ya. Kemarin Masih saya peduli. menghubungi beliau, Pak, kalau bisa jangan jangan menghilang dari Yes. forum. Ilmu Bapak tuh banyak, kita masih butuh bimbingan Bapak. Teman-teman HR di belakang sana tuh yang perusahaan-perusahaannya kecil-kecil kan masih butuh edukasi itu segala macam. Ayo Pak, kita bantu mereka, kita bareng-bareng sama bergerak maju. Dan alhamdulillah beliau responnya sangat positif. Jadi harmonisasinya itu tidak hanya di eksternal tapi juga di internal. Ya. Yes, Iya, tepat, iya, iya. tepat. Jadi Mudah-mudahan bisa terjaga terus begini. iya. Satu lagi kita tegaskan bahwa kita nggak profit oriented. Nggak ada. Ya. Kita nirlaba. Udah. Kita nggak fokus ke keuntungan. Nggak mencari semata. keuntungan. Yes, tepat. Transparasi lah. Betul. Asal senang aja begini, Bu. Akuntabel segala macam. Karena kan yang punya kan sudah punya keuntungan banyak. Di Apa jadi? perusahaan masing-masing. Gajian. Tiap bulan. Kejadian besok. Saya pedegesin ya Pak nih? Enggak lah. Yang rezeki masing-masing lah. Ya. Yang banyak ya banyak, yang kurang ya kurang. Iya, gitu. Kurang banyak. Baiklah, terima kasih rekan-rekan dari Forkom GIC Kitik atas kehadirannya di jurnalkawasan.com. Jangan kapok-kapok bermain ke sini ya Bu Endang, Pak Andri, Pak Muri, Siap, ya kan. sama-sama, Bu Mudah-mudahan organisasi Forkom yang akan banyak berkolaborasi dengan teman-teman di forum lain pun di forum lain Amin, di luar amin, sana amin. juga akan berjalan lancar ke depannya ya kan. Amin. Banyak memberi manfaat untuk membernya. Ya. Kemudian punya harmonisasi dengan Pemda, dengan masyarakat, kemudian dengan pengelola juga Ya. terus berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih ya kehadirannya. Terima kasih, Sampai sama-sama. ketemu Terima kasih, lagi. sama-sama. Terima Terima kasih. kasih. Salam Terima ke kasih, Jeka. Publikers ya. Ya, Terima kasih ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.